Sobat Brandy, kali ini kita membahas mengenai bab tata nama senyawa kimia dan persamaan kimia. Di sini diketahui adalah larutan asam semut direaksikan dengan larutan kalium permanganat menghasilkan endapan mangan 4 oksida, larutan kalium hidroksida, kemudian gas karbon dioksida dan air. Yang ditanya adalah persamaan reaksi yang setara. Baik, untuk menentukan langkahnya kita bisa highlight di sini. Yang kita harus cari tahu adalah rumus molekul dari asam semut, kemudian kalium permanganat, kemudian endapan mangan 4 oksida, larutan kalium hidroksida, karbon dioksida dan air. Kita tentukan dulu. Kemudian dia itu ada namanya fase-fase. Hari ini dan kali ini kakak akan membahas fasenya dulu. Untuk fase itu ada solid itu bentuknya padat, jadi simbolnya kita bisa pakai S. Kemudian liquid ini bentuknya udah cairan, simbolnya L. Kemudian aqueous adalah larutan dengan simbol AQ. Selanjutnya adalah gas, berarti satuannya atau simbolnya adalah G. Kemudian di sini kita masih bahas untuk yang kita harus cari tahu setelah fase adalah rumus molekulnya. Oke, rumus molekul. Oke, kita bahas rumus molekul. Yang pertama itu adalah asam semut, larutan asam semut. Larutan asam semut itu adalah HCOOH AQ. Oke, asam format, dia termasuk asam format. Kemudian yang selanjutnya adalah larutan kalium permanganat, larutan kalium permanganat. Untuk kalium permanganat itu simbolnya adalah KMnO4. Selanjutnya yang hasil reaksi, kan yang reaktan itu yang sebelah kiri HCOOH dengan KMnO4, karena ini larutan dia AQ. Kemudian untuk hasil reaksi yang pertama adalah endapan mangan 4 oksida, itu berarti dia MnO2 dengan simbol S. Lanjut, kalium hidroksida. Oke, ini dalam bentuk larutan ya, jadi kakak tambahkan dulu larutan kalium hidroksida. Untuk kalium hidroksida itu adalah KOH aqueous. Selanjutnya adalah gas karbon dioksida. Oke, berarti CO2 gas. Hasil terakhir itu adalah air. Nah, air itu bentuknya liquid, jadi seperti ini. Jadi air itu H2O. H2O ini bisa bentuk gas dan liquid. Kalau kita tuliskan maka hasilnya menjadi seperti ini. Nah, ini untuk persamaannya lengkap dengan fase-fasenya. Sorry kalau tulisannya agak naik turun. Jadi
selanjutnya, topik selanjutnya adalah kita menentukan koefisiennya. Jadi untuk menentukan koefisien kita tulis seperti ini. Oke, ini udah kita bubuhi dengan variabel-variabel A, B, C, D, E, anggaplah itu pergantian. Jadi kita misalkan, misal A sama dengan 1. Jadi untuk misal ini bisa A sama dengan 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini lebih gampang A sama dengan 1. Jadi kita tinjau dari masing-masing. Tinjau dari atom C misalkan. Jadi A menjadi sama dengan E. Karena A udah ada, berarti E-nya sama dengan 1. Berarti E-nya sama dengan 1. Oke, lanjut kita tinjau dari K. Tinjau K, B sama dengan D. Oke, kita dapatkan seperti ini biar fokus. B sama dengan D. Sekarang kita tinjau dari huruf MN. MN berarti B sama dengan C. Oke. Kemudian kita tinjau selanjutnya adalah tinjau H. Di A, H-nya ada 2. Jadi 2A ditambah 4B sama dengan 2C ditambah D ditambah 2E ditambah F. Yang A kita masukkan 2 kali 1 ditambah 4B sama dengan 2C tambah D tambah 2 kali 1 tambah F. Jadi di sini B-nya kita ganti, kalau C-nya ini kan B sama dengan C nih, kita ganti dengan B. D sama dengan B, kita ganti dengan B gitu. Misalnya gini. Dapatnya kan 2 ditambah 4B. Ini 2C berarti 2B. Ini D berarti dia B ditambah 2 tambah F. Kemudian ini kita dekatkan semua yang bervariabel B sama dengan 2 kurang 2 tambah F. Dapatnya B sama dengan F. Oke, kita dapatkan B sama dengan F. Kemudian kita bisa tinjau dari O. Tinjau dari O berarti 2A. Oke, ada ralat sedikit. Baik, ini ada ralat sedikit, tapi ini tinjau dari O maksudnya. Dari O. Ini berarti tinjau dari H. Tinjau dari H. Oke, untuk tinjau dari H otomatis 2A sama dengan 1 berarti itu
dari H A B C D D plus 2B. Di sini A-nya kan udah dapat kali 1 sama dengan D-nya itu sama dengan B. Perhatikan yang ini. Ya kita ubah D menjadi B. B ditambah 2B 3B 2 bagi 3 bagi 3 2/3 sama dengan B. Kemudian udah AB. Sekarang kita masuk ke bagian pokoknya, yaitu adalah B sama dengan C. Berarti dua per tiga. Kemudian B sama dengan D, berarti D sama dengan 2/3. Gitu juga dengan B sama dengan F, 2/3 F. Oke, kita dapat A, B, C, D. Kemudian E nya udah, E, F. Nah, ini susunannya ada A sama dengan 1 sampai nilai A, B, C, D, F yang memungkinkan penyetaraannya. Kemudian persamaannya berarti seperti ini. Baik, ini kesimpulannya. Silakan dipahami dan semoga mudah dipahami. Baik. Selamat belajar Sobat Brandly. Salam edukasi.